Perseteruan antara Jenita Janet dengan mantan suaminya Alif Hedi Nur Maulid masih terus bergulir panas hingga saat ini. Polemik harta gonogini yang jadi rebutan pun kian membara. Lantaran sampai saat ini baik Jenita Janet maupun Alif belum menemukan titik terang terkait pembagian harta gonogini tersebut. Dan kemarin, 24 Maret 2021, Jenita Janet akhirnya mendatangi Pengadilan Agama Bekasi demi menghadiri sidang lanjutan mengenai polemik harta gonogini bersama suaminya. Dan kemarin juga menjadi pertama kali Jenita dan Alif bertemu kembali pasca keduanya bercerai. Janet yang masuk ke ruang sidang dengan tenang langsung duduk di samping Alif yang terlebih dulu berada di ruang sidang. Dan setelah usai sidang, seperti inilah tanggapan Janet usai bertemu kembali mantan suaminya itu. Ya, karena memang hari ini aku baru diminta untuk hadir. Kalau kemarin-kemarin saya percayain semuanya sama kuasa hukum. Jadi untuk update sidang seperti apapun selalu aku update, aku nanya gimana bang, abang lawyer pun ya informatif lah ke saya gitu. Pas sekarang memang giliran saksi dari tergugat yaitu saya menghadirkan saksi juga di sini. Kemarin juga sudah datang. Hari ini memang agak berbeda karena baru pertama kalinya lagi aku dipertemukan dengan si penggugat. Kemarin tuh saya menghadirkan dua saksi, ada bapak sama ada om saya. Ya ada bukan om, paman. Tapi akhirnya karena nggak boleh keberatan dari pihak penggugatnya kalau dua-duanya saksi dari keluarga, makanya yang dipilih satu bapak saya saja. Padahal sebenarnya ya kalau kita tidak ada orang lain yang jadi saksi, masa saya harus mengada-ngada gitu kan ngambil yang lain. Saya benar-benar menghadirkan saksi memang yang tahu kejadiannya, yang tahu pembelian aset saya itu dari mana. Karena ini udah mau ending ya bang, sudah mau selesai. Kadang-kadang aduh seru ya kemarin tuh gitu, kita mau malah enjoy aja. Sama sekali kita nggak ada beban karena saya menganggap ini semua adalah perjalanan hidup saya. Polemik harta gonogini antara Jenita Janet dengan mantan suaminya Alif memang belum menemui titik temu. Bahkan di dalam persidangan tersebut, majelis hakim sempat menawarkan Janet dan Alif untuk duduk bersama demi mencari jalan keluar terhadap polemik harta gonogini tersebut. Namun sayang, Jenita Janet menolak melakukan mediasi dengan mantan suaminya itu. Maka seperti inilah alasan dibalik Janet menolak mediasi dengan Alif. Selama hampir 1 tahunan ya kasus ini ya, gonogini, dia masih kekeh ingin ingin yang katanya hak dia gitu. Tapi di sini saya tidak akan lelah untuk memperjuangkan apa yang sudah saya tabungkan, apa yang sudah saya kuat-kuatkan gitu, tanpa menuntut dia, tanpa menuntut hartanya dia, uangnya dia gitu. Ya tolonglah, saya kan juga nggak ganggu nih hartanya dia, ya tolonglah jangan ganggu apa yang saya tabungkan juga gitu sih, intinya seperti itu. Tapi tidak ada tuh selama setahun itu dia punya itikat baik gitu datang ke saya dan keluarga gitu ya untuk minta baik-baik. Tadi malah di sidang tadi dia yang malah pengen boleh mediasi nggak di sini, waduh sudah terlambat, jadi akhirnya saya tolak, saya keberatan gitu. Iya, dia sempat meminta lewat si pengacaranya, boleh nggak penggugat dan tergugat ngobrol berdua di sini di dalam persidangan gitu, dan yang lain pada keluar loh. Buat mediasi sepertinya sudah sangat terlambat gitu loh. Setelah kita melakukan proses panjang ini, dia mau mediasi, dan menurut saya mediasi kalau kita berdua gitu nggak ada keluarga itu bukan mediasi namanya, bukan kekeluargaan namanya. Tidak ada jalan tengah kalau kita saling merasa itu nggak bisa kayak gitu. Itu aja sih, makanya kita serahin semua ke majelis. Saya yakin di sini majelis dengan kebijaksanaan, dengan hati nurani bisa melihat mana yang hak dan mana yang enggak, mana yang harus diperjuangkan, mana yang enggak gitu oleh saya sebagai tergugat. Jadi kenapa tadi lawyer saya mengajak untuk berunding secara kekeluargaan, karena memang di awal sidang majelis hakim menganjurkan untuk kekeluargaan gitu, untuk bertemu kekeluargaan dan sebagainya. Cuma kan selama ini memang terbatas oleh waktu,
ya ke belakang ya, terbatas oleh waktu dan mungkin Janet juga sibuk dan sebagainya karena tidak ada respon dari apa lawyer saya untuk menghubungi dia, tidak ada respon, jadi ya sudah lanjut ke persidangan. Cuma tadi di awal persidangan majelis hakim menganjurkan untuk kenapa tidak secara kekeluargaan saja gitu kan, untuk mencapai titik temu yang sama-sama tidak merasa dirugikan, karena ya akhirnya saya setuju, saya sepakat. Lalu lawyer saya meminta waktu kepada majelis untuk berbicara saya dengan Janet, tapi Janetnya menolak, ya sudah gitu kan. Kenapa saya mau untuk berunding, karena kalau secara mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, semuanya harta bersama yang dikumpulkan dalam pernikahan harus dibagi dua, jadi 50-50, sementara sebetulnya yang saya ajukan hanyalah sepertiganya gitu, hanya kurang dari 30% berupa rumah yang cicilannya masih 6 tahun lagi, kemudian kendaraan, 2 buah kendaraan, hanya itu saja. Tapi kalau misalkan Janet bersikeras ingin lanjut di pengadilan, ya sudah, karena secara hukum itu sudah jelas hukumnya gitu. Sebelumnya, polemik harta gonogini ini bermula dari hubungan Janet dan Alif yang bersitegang terkait persoalan motor gede. Pasalnya, motor gede yang konon dibeli hasil oleh Jenita Janet dari hasil jeripayahnya yang seharusnya menjadi harta bersama justru dijual Alif. Hal itu juga yang membuat Jenita Janet naik pitam dan melaporkan mantan suaminya itu ke polisi. Namun kemarin, Janet pun tak kuasa membendung air matanya saat mengulik perjuangannya mengumpulkan satu persatu hartanya dari hasil kerja kerasnya sebagai pedangdut. Yang lebih menyayat hatinya, kerja kerasnya selama ini justru menjadi rebutan dengan mantan suaminya. Ia pun tak menyangka Alif tega menuntut harta gonogini yang merupakan hasil dari kerja kerasnya. Lantas, seperti apa tanggapan dari Alif? Jujur aja, ini kan sudah menyangkut keringat ya. Menyangkut keringat, nyawa. Saya ngumpulin ini semua nggak mudah. Kalau saya tipe cewek manja, tipe cewek matre, saya tinggal cari aja pasangan yang mungkin berlebihan gitu ya hartanya. Ngapain saya harus capek-capek goyang sana sini, perjalanan jauh segala macam. Tapi saya mikirin di sini saya punya pegawai, saya punya manajer yang harus saya gaji, yaitu Mas Alif itu. Saya punya asisten, saya punya driver, saya punya roadman yang harus mereka dapatkan nafkah gitu dari situ, dari pekerjaan saya. Jadi itu yang bikin saya semangat selama ini. Tapi tolonglah, kan hak-hak semua orang udah aku kasih nih. Mas Alif pun waktu itu sebagai manajer saya udah transfer semua uangnya. Bahkan dia sampai udah bisa membelikan 2 motor gede 1000 cc. Yang terakhir Harley Davidson. Itu udah menurut aku udah paling mahal. Terus belum lagi senjata-senjata airsoft gun-nya dia, kamera, drone yang mahal-mahal gitu. Dan baru kepikiran sekarang, oh pantesan aja ya, maksudnya dari dulu gitu dia setiap ada uang gitu, misalnya saya idein, kenapa nggak beli tanah dan segala macam, mungkin takut ribet gini nih, takut digono gini kayaknya. Kalau motor kan dia jual personal aja udah langsung laku atau gimana. Kan saya nggak tahu ya, pantesan aja. Jadi ketika dia tidak memikirkan untuk membeli rumah, mobil, oh ternyata saya yang disuruh untuk beli itu sendiri. Tapi akhirnya malah digrogotin gini, malah pengen dibagi gitu. Nah itu saya cukup mirisnya di situ. Ya pasti Mas Ali pun ya hati nuraninya pasti tergerak lah ngelihat apa yang sudah dia alamin juga, apa yang udah dia rasain, apa hak dia yang sudah dia dapat. Selain dapat motor gede 3 yang mahal-mahal tuh harganya udah hampir 1 M lebih ya, dan segala macam yang nggak bisa saya sebutkan nominalnya, saya nggak minta sama sekali saya nggak nuntut. Padahal kalau misalnya saya mau nih, saya perempuan, saya cari nafkah sendiri, saya ngerasa masih tulang punggung keluarga di orang tua saya di sini ngerasa ya perempuan mana sih di sini yang nggak pernah nuntut sama suaminya, minta dibeliin rumah, minta dibeliin mobil, yang nggak pernah seperti itu, yang mau bekerja keras, yang udah nabung capek-capek, haknya dia udah dapat, malah dia pengen ngambil hak saya, tabungan saya. Itu yang bikin saya sedih. Jadi kayak kok baru sadar sekarang gitu loh, kok tega banget gitu ya. Harusnya saya yang nuntut,
Gonogini ya, kalau di dalam agama Islam kan gitu ya, harusnya suami yang memberikan harta terhadap istrinya. Ini dia punya harta, saya nggak nuntut sama sekali, karena saya tahu mungkin Mas Alif mau melanjutkan hidupnya dengan pasangan barunya, saya kasih modal, ambil aja semua harta yang dia punya, saya nggak akan nuntut. Saya udah ikhlas padahal, tapi ya malah kayak gini. Saya harus setahun menjalani proses sidang ini, belum lagi saya harus ada akomodasi dan segala macam kan ya, di zaman pandemi kayak gini. Tapi itulah, saya nggak gentar, walaupun saya dituntut Gonogini seperti ini, tabungan saya juga mau kasarnya mau diambil gitu, mau di tapi saya tetap berjuang di tengah pandemi seperti ini. Saya tetap fokusnya ke masa depan aja lah. Saya udah punya kehidupan yang baru kan, udah ada suami. Saya sekarang malah fokus jualan, mau jualan apapun lah, sampai jualan basreng gitu ya. Saya nggak malu, yang penting saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Saya shock aja, ya Allah, ngumpulin itu aja aku harus keringet dulu. Itu sih, saya pikir ya pas menikah tuh saya bisa menyandarkan hidup saya kepada suami saya pada saat itu ya, pada Alif. Tapi pada kenyataannya tidak semua keinginan kita ada pada suami saya yang dulu. Ya ternyata jadi saya yang harus usaha keras, saya yang harus effort. Saya ikhlas padahal pada saat itu jadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Dia pun dapat rezeki dari saya gitu. Maksud saya tuh, iya atuh pakai hati nuraninya, saya nggak nuntut, saya nggak minta dia. Atuh jangan minta, jangan nuntut hak saya, jangan nuntut hasil kerja keringat saya tuh, kan udah punya jatahnya masing-masing gitu. Itu sih disedihkan. Kalau Janet menanyakan di mana hati nurani saya di permasalahan Gonogini ini, saya balik nanya aja, hati nurani dia di mana waktu dulu dia minta talak 3 dan mengusir saya dari rumah tanpa alasan yang jelas gitu kan. Permasalahan juga tidak ada yang berat, tapi kenapa saya diperlakukan seperti itu waktu cerai ya. Jadi ya udah, ya saya balik nanya aja. Dulu waktu saya keluar dari rumah, saya ngekos, saya pinjam mobil pun 3 hari sudah diteleponin, disuruh balikin mobilnya. Jadi hati nuraninya di mana? Padahal semuanya kita mengumpulkan harta, mengumpulkan tabungan dan sebagainya itu bersama-sama gitu dari nol. Dan saya pun tidak diam, saya pun bekerja di sana gitu. Saya rasa tidak perlu untuk terlalu mendramatisir ya, karena kalaupun di saat apapun apa yang saya tuntut pun hanya sepertiga dari semuanya kan, tidak 50% gitu kan di awal.